Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Saya Jose Surya dan kali ini gua mau review sebuah tas dari Peak Design. Peak Design adalah salah satu brand yang bikin peralatan-peralatan bagus, gear-gear bagus, berkualitas tinggi untuk travel, foto video, maupun videographer. Dan tas yang gue mau bahas kali ini adalah Peak Design Everyday Backpack version 2 yang 20 liter. Langsung aja kita mulai videonya. Hal pertama yang mau gue bahas di sini adalah item-item apa aja yang lu dapet kalau lu beli tas ini. Yang pertama lu dapet 3 divider, 1 sternum strap, terus kemudian lu dapet 1 anchor link dan 4 cord hook external carry straps. Kalau misalnya lu beli yang 30 liter juga lu dapat hal yang sama, item-itemnya sama semua, yang membedakan hanya kapasitas dari tas tersebut. Hal yang mau gue bahas berikutnya adalah tentang desainnya. Desainnya ini khusus untuk warna hitam, semuanya adalah hitam. Untuk beberapa warna yang disediakan oleh Peak Design, kayak warna biru atau yang lainnya, pada beberapa bagian itu ada warna coklatnya, kayak misalnya di merek Peak Design-nya warna coklat, terus kemudian di handle kiri kanan atasnya itu ada lapisan coklatnya. Dan untuk khusus warna hitam, dibikin simple, dibikin cowok banget karena hitam semua. Jadi kalau misalnya lu suka dengan desain yang simple, gue yakin lu suka dengan yang warna hitamnya ini. Berbicara tentang desainnya, berbicara tentang bahannya, semua bahannya ini kiri kanan atas bawah itu kiri kanan atas, bahannya itu terbuat dari 400D double poly coated DWR Impregnate Nylon Canvas Shell, ya itu namanya, dan gue yakin ini didesain secara khusus sehingga bisa tahan segala macam cuaca. Dan di bawahnya ini dinamain 900D waterproof bottom, jadi bisa dipastikan tas ini adalah waterproof. Jadi kalau misalnya lu taruh gear lu yang mahal, itu aman dari segala cuaca. Dan berikutnya adalah kapasitas dari tas tersebut. Tas ini maksudnya memang dibilang ini adalah untuk yang 20 liter, tapi dengan catatan kalau misalnya flap ini ditaruh di paling bawah dengan mode normal yang seperti ini kapasitasnya adalah 17 liter. Kalau di atas sampai paling atas ini di klip sampai klip yang paling atas itu baru kapasitasnya jadi 20 liter. Jadi bukan dalam keadaan seperti ini 20 liter. Dalam keadaan seperti ini kapasitasnya adalah 17 liter. Satu hal yang belum gue bahas, zippernya dia bikin khusus dan ini enak banget. Tidak ada kendala pada zippernya. Mulus banget zippernya, sangat enak, dan di setiap zippernya ini kayak ada lapisan lagi, jadi si lubang zippernya ini ditutupin lagi, jadi aman untuk bawa gear-gear yang tidak tahan air. Hal berikutnya yang mau gue bahas di sini adalah fitur-fitur apa aja yang ada di tas ini. Yang pertama, Peak Design kasih 3 handle di atas dan kiri kanan. Kalau misalnya lu mau bawa tas ini di jinjing bisa, atau handle ini bisa dipakai sewaktu lu taruh tas ini di atas, bisa lu tarik dengan mudah. Dan handle ini kelihatan banget premium, terlihat premium. Dipegangnya enak banget dan kuat. Terus kemudian di kiri kanannya ada tempat untuk taruh botol air ataupun tripod. Dan di setiap tempat botol air atau tripod ini dia dikasih magnet. Jadi kalau nggak dipakai dia akan nyatu dengan si tasnya. Pada bagian bawahnya ini ada kantong kecil yang juga ada magnetnya. Jadi kalau misalnya lu nggak butuh, dia akan menutup sendiri. Ini tempatnya untuk strap yang bisa dikaitkan di atasnya, sehingga lu bisa bawa jaket atau matras yoga atau sleeping bag
bisa taruh di sini. Kalau misalnya lu nggak dipakai, tinggal dimasukin lagi dan dia akan tutup dengan sistem magnetnya. Sebelum kita masuk ke fitur berikutnya pada bagian belakang, saya akan bahas dulu di bagian luarnya. Ini ada strap untuk punggung. Materialnya sekali lagi premium dan terlihat kuat, dan sistemnya ini dia kayak ada anchornya juga, mengikuti bentuk dari bahu lu. Dan sekali lagi dia pakai magnet di sini. Jadi kalau misalnya si tas ini tidak dipakai, dia akan terlihat rapi karena di sini ada magnet juga. Tas ini penuh dengan magnet supaya menjaga agar terlihat rapi, dan juga dikasih strap pada dada yang bisa dilepas. Kita masuk ke kompartemen yang pertama, yaitu kompartemen untuk laptop. Untuk yang 20 liter ini, dia ada mekanisme taruh laptop itu untuk ukuran yang 15 liter dan 13 liter. Kalau misalnya yang 13 liter itu bisa disesuaikan, bisa di-adjust. Terus kemudian di sebelahnya itu adalah tempat untuk naruh tablet atau paper, dokumen-dokumen penting bisa kalian taruh di situ. Dan maksimal tablet yang bisa lu taruh di sini adalah 12 inci. Terus di sebelahnya itu ada kantong, bisa taruh gear untuk laptop kalian atau tablet kalian untuk mouse atau chargeran. Dan di sebelahnya ini ada kantong lagi, itu bisa untuk taruh handphone atau dompet. Tapi kalau misalnya lu taruh sesuatu di sini, itu akibatnya si kantongnya itu akan menonjol keluar pada kompartemen utama. Dan kalau misalnya lu udah taruh laptop 15 inci lu masuk ke sini, itu agak susah untuk taruh sesuatu lagi di sebelah-sebelahnya. Jadi kayak udah padet gitu ya. Itu sih kekurangan untuk kompartemen laptopnya. Kita lanjut ke zip di kiri dan kanan. Zipnya ini enak banget untuk dibukanya, dan bisa dibuka dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Dan untuk yang pada bagian bawahnya ini, kalau nggak hati-hati, ini akan bikin terus terbentur. Zip yang di bawahnya akan terus bikin cepat rusak karena terbentur sama lantai atau sama permukaan. Jadi hati-hati sewaktu lu semua taruh ini di permukaan yang agak kasar. Di zip kiri dan kanan itu ada kantong lagi di atas bawahnya. Yang pertama ini mesh kantong yang tidak ada zipnya, ya, tapi dia pakai magnet gitu. Jadi kalau misalnya lu taruh yang barang-barang gear yang lebih besar daripada ini, dia akan nggak akan nutup. Tapi kalau misalnya yang bawah ini dia ada zipnya, dan di dalamnya juga ada kantong kecil untuk bisa taruh barang-barang kecil kayak misalnya flash disk atau memory card. Di kiri kanan semuanya sama, kantongnya dapat 2, atas dan bawah. Kita lanjut ke main kompartemen. Cara bukanya dia pakai disebut magnet yang mereka sebut maglesh, something like that. Dan ini bukanya agak susah sebenarnya. Kalau misalnya orang yang nggak bisa, ini akan bingung bukanya seperti apa. Padahal cukup mudah, tinggal ditarik ke bawah dan dibuka ke atas. Dan kompartemen utama ini itu ada divider yang bisa di-adjust, mouse dipakai untuk misalnya gear kamera atau untuk bekerja. Dan uniknya di sini ada kantong kecil di
lemeknya ini, di magnet di sebelah sininya, dia ada kantong kecil yang kalau misalnya tidak diperhatikan ini nggak akan ketahuan. Jadi kalau misalnya lu mau simpan barang-barang berharga kayak misalnya paspor atau dompet kecil, ini bisa jadi tempat favorit yang aman untuk taruh barang-barang berharga kalian. Yaitu tadi fitur-fitur yang ada dalam tas ini. User experience gue selama kurang lebih 2 bulan gue pakai tas ini. Kalau misalnya taruh laptop di bagian belakang, ya, ada laptop 15 inci, untuk badan gue yang agak bungkuk, kayaknya lama-lama pegel juga pakai tas ini. Tapi kalau untuk dari segi fleksibilitas tas ini bener-bener fleksibel tasnya, nggak ada yang ngalahin. Bisa taruh gear kamera atau gear kerjaan lo kayak laptop, drone segala macam. Ini bisa disesuaikan, bisa di-adjust segi terserah lo mau gimana pakainya. Tapi kalau misalnya mau ditanya, mau jawab jujur gitu ya, worth it nggak sih sekitar 5,5 lu di tas ini? Menurut gue sih lebih baik cari alternatif lain dari Lowepro, Vanguard ataupun Piggytech yang baru baru ngeluarin tas baru, tapi lu hanya bisa beli di luar. Satu lagi, tas ini beratnya itu kurang lebih sekitar 2 kilo, jadi lu harus pikir-pikir kalau misalnya lu mau masukin gear lu yang gede-gede, laptop lu yang gede masuk ke sini semua, gue rasa sih seharian lu pakai juga pegel juga, lu tenteng di punggung lu. Ya kurang lebih sih seperti itu review dari gue. Silakan like, comment, share video ini kalau misalnya lu tahu ada teman lu yang lagi butuh referensi untuk beli tas ini, silahkan di-share video gue. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Jose out, God bless you.